Sebelum memasuki area penyembelihan, panitia wajib memastikan bahwa dirinya sehat dan di kawasan RT-nya tidak ada orang yang positif COVID-19. Rambut, kumis, dan jenggot rapi, kuku dipotong pendek, tangan dan pakaian bersih. Sebelum memasuki area penyembelihan, panitia dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu. Mencuci tangan dan sudah mengenakan masker. Panitia membuat alur keluar masuk lokasi dan membatasi akses hanya untuk panitia saja. Jaga jarak 1 meter. Penggunaan alat pelindung diri APD yang digunakan minimal mencakup sepatu boot, kacamata, goggles, atau face shield untuk penyembelihan, masker kain atau masker bedah, hairnet untuk pencacahan, sarung tangan, apron atau celemek. Berikut urutan pemakaian APD. Pertama, pasang sepatu boot. Kedua, gunakan apron atau celemek. Ketiga, pasang masker. Keempat, pasang goggles atau face shield. Kelima, gunakan sarung tangan. Kemudian, untuk melepaskan APD, lakukan dengan urutan sebagai berikut. APD sekali pakai maupun yang dapat dipakai ulang harus dimasukkan ke dalam kantong plastik khusus yang terpisah. APD yang dapat dipakai ulang segera direndam atau dicuci. APD yang sekali pakai langsung dibuang. Setelah melepas APD, panitia harus segera mandi atau membersihkan diri. Persiapan lokasi dan peralatan. Sebelum memulai proses penyembelihan, panitia harus menyiapkan beberapa hal berikut. Tiang gantungan untuk menguliti domba dan sapi. Lokasi pemisahan kepala, kaki, kulit, dan jeroan. Lubang untuk menyembelih dan menampung darah hewan, jarak antar lubang minimal 2 meter. Tempat untuk membersihkan dan merebus jeroan hijau. Tempat untuk mencacah daging dan jeroan merah dengan jarak antar panitia minimal 1 meter. Tempat untuk mengemas daging kurban. Adapun peralatan atau perlengkapan penyembelihan adalah untuk perlengkapan persediaan khususnya buat panitia kurban. Jangan lupa persiapkan talenan, kegunaannya untuk mengiris daging, dan ini kristal untuk mengasah pisau. Dan ini pisau khusus buat penyembelihan. Kalau ini pisau khusus menguliti. Kalau ini pisau khusus melepas tulang dari daging. Kalau ini pisau khusus mengiris daging. Posisinya agak lebih besar karena buat supaya lebih enak mengiris dagingnya. Kalau ini dok buat tulang kecil. Ini kampak buat tulang besar, bisa buat kepala sapi, juga tulang iga. Dan ini tali buat ngerobohin sapi. Lanjut ke wadah atau tempat
buat penampungan daging di saat daging turun. Jadi nggak kena tanah, daging disediakan wadah di bawah penurunan daging. Nah kalau ini bisa kegunaannya buat tulang, juga buat babat, kepala, supaya tidak terkena tanah. Dan ini air bisa buat cuci pisau, juga cuci tangan, supaya daging tetap higienis, tidak terkena kotoran dan kuman. Mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan antemortem. Sebelum disembelih, hewan harus diperiksa kondisi kesehatan dan kelayakannya untuk dikurbankan, atau biasa disebut sebagai pemeriksaan antemortem. Berikut penjelasan dari Dr. Hewan Yusni dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melakukan pemeriksaan antemortem, di mana pemeriksaan ini dilakukan 24 jam sebelum hewan kurban disembelih. Yang pertama kita lihat dari jauh rambutnya, bahwa rambut domba itu mengkilap, kemudian tidak kusam ataupun kusut. Lalu alat gerak keempatnya, baik kaki depan ataupun kaki belakang normal, ditandai dengan domba tersebut bisa jalan. Kemudian kita cek satu-satu. Yang pertama, bahwa hewan ini bertanduk, tidak ada tanduk yang patah. Kemudian mata kanan dan mata kiri jernih. Lalu hidungnya basah, menandakan bahwa domba ini sehat. Lubang telinga baik kanan dan kiri juga bersih. Setelah itu kita cek bagian mulut. Di sini tidak ada luka-luka atau bungkul. Kita cek juga domba ini sudah mengalami tanggal ganti gigi, jadi usianya sekitar 1 tahun ke atas. Setelah itu kita cek juga daerah anusnya. Anusnya bersih, di sini tidak ada kotoran yang menempel, jadi domba ini terbebas dari penyakit diare. Lalu kita cek juga testisnya. Testis yang normal yaitu sepasang. Coba kita cek ya. Saat ini saya akan melakukan pemeriksaan antemortem, di mana pemeriksaan ini dilakukan 24 jam sebelum hewan kurban disembelih. Yang pertama yaitu kita lihat posisinya, bahwa sapi itu bisa berdiri, berarti alat gerak keempatnya normal, kaki depan maupun kaki belakang. Kemudian bisa kita lihat rambutnya mengkilat, kemudian tidak ada luka di situ, tidak kusam. Kemudian kita cek bagian-bagian tubuh yang lain. Yang pertama yaitu matanya. Nah, ini mata bagian kiri bersih, mata bagian kanan juga bersih, tidak ada cairan yang mencurigakan. Kemudian hidungnya, yang mencirikan bahwa sapi ini sehat yaitu hidungnya itu basah, dalam artian tidak mengeluarkan cairan yang mencurigakan, baik itu darah maupun nanah ya. Setelah itu kita cek juga sekalian umur kisaran dari sapi tersebut, apakah sudah layak jadikan hewan kurban atau belum. Oke, coba dilihat. Sapi ini sudah tanggal, berarti sudah berganti gigi. Nah, sekitar 2 tahun ini umurnya. Sekalian kita lihat di sini tidak ada bungkul-bungkul ya, luka ataupun borok di sekitar mulutnya. Berarti keadaan mulutnya sehat. Lalu lubang telinga juga bersih ya. Lubang telinga kiri, lubang telinga kanan juga bersih. Oke. Setelah itu kita lihat di sini
apakah sapi tersebut diare atau tidak. Bisa kita lihat di sini. Ternyata bagian anusnya kering, menandakan bahwa sapi ini tidak diare atau sehat. Lalu kita cek juga di sini, sapi tersebut jantan, akan tetapi testisnya sepasang atau tidak. Kalau untuk hewan kurban harus sepasang, tidak boleh satu ataupun tidak ada sama sekali atau dikastrasi. Kita juga harus hati-hati, jangan berada di belakang sapi atau di sampingnya, karena sapi itu bisa menendang melingkar. Kita halus-halus dulu ya. Oke, ternyata sepasang. Dari hasil kesimpulan pemeriksaan antemortem, yang pertama sapi ini kita nyatakan sehat, kemudian dan layak untuk dijadikan hewan kurban karena umurnya sudah 2 tahun. Terima kasih. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kelayakan untuk dijadikan hewan kurban, maka hewan kurban tersebut ditandai dengan kalung sehat seperti ini. Ada tandanya, dikalungkan di leher dari domba ataupun sapi bahwa hewan tersebut sudah layak dan sehat untuk dijadikan hewan kurban. Karena di sini wilayahnya wilayah Kota Bandung, maka pihak yang berwenang untuk mengalungi kalung sehat itu Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Merebahkan hewan kurban. Hewan yang telah lolos pemeriksaan kemudian dituntun atau digendong ke lokasi lubang penyembelihan. Hewan yang akan disembelih dijauhkan atau diberi pembatas agar proses penyembelihannya tidak dilihat oleh hewan lain. Dengan demikian, hewan-hewan lain tidak akan stres. Untuk mengurangi kerumunan, panitia yang menyembelih 1 ekor domba maksimal 2 orang. Penyembelihan 1 ekor sapi maksimal oleh 3-4 orang. Panitia wajib mengenakan APD lengkap. Untuk merebahkan sapi dengan metode Barley, mula-mula tali diletakkan di atas punggung dengan bagian tengah tepat di atas pundak. Kedua ujung tali dilewatkan di antara kaki depan dan disilangkan di bawah ambing hewan. Masing-masing ujung tali diangkat pada kedua sisi badan dan disilangkan di punggung. Tali diturunkan kembali dan dimasukkan pada sisi dalam dari kaki belakang dan ambing. Jika kedua tali ditarik, maka sapi akan roboh sendiri. Arah roboh sapi disesuaikan dengan keinginan panitia.
Berikut penjelasan cara merebahkan domba oleh dokter hewan Yusni. Terima kasih. Sekarang kita akan melakukan praktek untuk merebahkan hewan domba sehingga tidak menyakiti hewan kurban yang akan dilakukan penyembelihan. Caranya seperti ini. Kita siapkan kuda-kuda kita. Kita lihat apakah domba yang akan kita robohkan besar ataupun kecil, harus kita lihat dengan kekuatan kita. Kemudian tangan kanan kita memegang pangkal dari kaki depan domba. Kemudian tangan kiri kita memegang dari pangkal dari kaki belakang domba. Setelah itu kita siap untuk menjatuhkan pelan-pelan. 1, 2, 3. Oke, seperti ini. Jadi domba tidak akan tersakiti. Setelah itu baru kita ikat kakinya. Kemudian kita bawa ke tempat penyembelihan. Terima kasih. Menyembelih hewan. Setelah sapi atau domba rebah, disembelih dengan tata cara sebagai berikut. Badan membungkuk sesuai ketinggian hewan. Gelambir leher hewan ditarik ke atas. Pisau diletakkan kira-kira 5 jari dari rahang bawah sapi atau 3 jari dari rahang bawah domba. Gagang pisau digenggam dengan ujung mengarah ke bawah. Petugas harus dalam posisi seperti ini minimal 10 detik sebelum menyembelih hewan. Pisau digerakkan dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, sambil petugas memeriksa apakah saluran nafas, kerongkongan, dan pembuluh darah hewan sudah terpotong sempurna. Saat akan menyembelih, ucapkan niat menyembelih dan asma Allah. Refleks warnanya sudah tidak ada. Ini kita cek pakai tangan ya. Kita buka kelopaknya, kemudian tangan kita deketin di matanya, korneanya. Di sini tidak ada refleks, berarti sapi sudah mati sempurna. Kita cek juga tadi waktu menyembelih harus ada minimal 3 saluran ya. Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama saluran nafas, saluran pencernaan, kemudian saluran darah yang memancar kanan ataupun kiri. Kuncinya ini namanya saluran pernafasan. Ini sudah kepotong sempurna. Kemudian ke dalam, di sini ada saluran pencernaan. Tetapi tidak bercincin. Nempel. Setelah itu ada di kanan ataupun kiri saluran darah. Vena jugularis kanan dan kiri. Tadi darah yang memancar itu. Jadi proses penyembelihan ini sudah terpotong 3 saluran. Menyelesaikan penyembelihan. Setelah dipastikan mati, kepala, ekor, dan kaki hewan dipotong dan dipisahkan ke wadah yang berbeda. Saluran makanan dan usus bagian belakang atau anus hewan perlu diikat dengan tali atau benang agar isi jeroan tidak keluar dan mencemari daging. Karkas sapi atau domba kemudian digantung dengan jarak minimal 1 meter untuk dikuliti dan dikeluarkan jeroannya. Bila tidak tersedia gantungan, karkas dapat dikuliti di atas terpal atau spanduk bekas. Daging hewan dipisahkan dari jeroan merah seperti hati, limpa, paru, ginjal, dan jeroan hijau seperti lambung dan usus. Jeroan hijau nantinya perlu dibersihkan lagi. Karkas hewan yang telah dipisahkan dari jeroan dibelah 4, kemudian masing-masing belahan dibawa ke lokasi pencacahan.
Jeroan hijau dibersihkan dengan menggunakan selang yang dimasukkan ke dalam usus dan lambung. Kemudian air dialirkan lewat selang sehingga kotoran pada jeroan mudah keluar. Kotoran jeroan hijau kemudian dibuang ke TPS atau dikubur. Setelah bersih, jeroan direbus. Pemeriksaan postmortem. Daging hewan sembelihan perlu diperiksa kesehatannya atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan postmortem, yaitu pemeriksaan setelah hewan disembelih. Yang pertama yaitu kita lihat warna dari daging sapi tersebut apakah normal atau tidak. Di sini kita lihat warnanya warna daging sapi cerah, merah cerah, kemudian tidak dijumpai kelenjar-kelenjar yang terjadi pembengkakan di sini, sehingga dagingnya bagus, layak untuk dikonsumsi. Kemudian kita periksa juga organ-organ dalamnya. Kita mulai dari kepala. Ini pemeriksaan bisa kita lakukan dengan digantung ataupun di atas meja. Nanti kita cek di meja juga. Ini kita cek secara fisik, digantung dulu. Dari kepala ya, di sini lidahnya juga tidak ada pembengkakan. Kemudian hatinya, nah ini menandakan hati sapi yang normal, tidak bengkak. Kemudian di daerah sisinya itu tipis ya, tipis runcing, warnanya merah hati. Nanti kita cek di meja, kita sayat. Kemudian paru, nah, paru warnanya di sini merah muda, konsistensinya kenyal, tidak ada pembengkakan maupun abses. Kemungkinan normal ini, nanti kita cek di meja. Kemudian jantung, nah ini juga jantungnya bagus sekali, warnanya merah segar, merah jantung. Kemudian di dalamnya juga banyak urat-uratnya, menandakan jantung ini normal. Kemudian limpa, nah limpa ini bentuknya mirip hati ya, akan tetapi tipis memanjang. Nah ini contoh dari limpa yang normal, sama sisinya juga pipih terbungkus selaput, warnanya putih ya. Kemudian nanti kita sayat juga di meja ya, di situ warnanya merah dan ada kayak serabut-serabut putih. Kemudian ginjal, nah ini contoh dari ginjal sapi, bentuknya seperti anggur. Nah ini nanti kita periksa di meja. Ginjal yang normal seperti ini, ada kapsulanya. Nah, susah dibuka ini kalau normal. Nah, kalau misalkan abnormal, bengkak, radang dan sebagainya, mudah sekali dikelupas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan setelah hewan korban disembelih, kita cek organ-organnya untuk menentukan abnormalitas dari organ tersebut, apakah sehat atau tidak. Kita mulai dari pemeriksaan jantung. Oke. Warna jantung merah segar. Kemudian kita sayat di sini. Tidak ada kelainan bungkul-bungkul ataupun abses di sini. Jadi jantungnya normal. Darahnya keluar sempurna tadi. Kalaupun penyembelihannya tidak benar, biasanya di sini banyak darah mengumpul. Ini bagus sekali. Lalu kita cek juga parunya. Ya. Ini paru. Warna paru merah muda, konsistensinya kenyal. Kemudian di sisi-sisinya juga pipih, runcing seperti ini. Dari warnanya normal, tidak ada yang mencurigakan, tidak ada nanah ataupun bercak-bercak darah ataupun bercak-bercak karbon di sini. Coba kita sayat. Bagus sekali di sini, normal. Penyembelihan juga ini sempurna karena tidak ada darah yang mengumpul. Kemudian kita cek juga organ ginjal ya. Ini ginjal yang normal, dia
berkapsul ya, dan kapsulnya ini susah untuk dikelupas ya. Ini seperti ini ya. Ini ginjal dari sapi, bentuknya seperti anggur. Nah, seperti anggur, mengumpul seperti ini. Warnanya juga merah kecoklatan. Kapsulnya susah dibuka. Kemudian kalau kita sayat, oke, dalemannya di sini ada selaput-selaputnya yang menutupi. Kemudian tidak ada pembengkakan ataupun radang di sini. Jadi ginjal sapi ini normal. Selanjutnya kita cek hati, organ hatinya. Hati yang normal, warnanya merah hati. Di sisi-sisinya pipih, runcing. Nah, seperti ini bentuknya. Konsistensinya kenyal, tidak bengkak. Lalu kita cek, kita sayat ya. Oke, coba dilihat di sud yang dekat. Nah, ini salah satu hati yang bagus sekali ini. Kalau tidak normal, biasanya kita sayat di situ kita temukan sarang-sarang dari cacing warnanya putih. Di dalamnya ada cacing-cacing hati. Kita pejet, keluar di situ cacingnya. Tetapi ini sangat bagus sekali, hatinya normal. Lalu kita cek juga limpa. Nah, ini limpa warnanya hampir mirip hati, tetapi pipih memanjang. Kemudian ada kapsulnya di sini. Nah, kalau normal, ini kapsulnya susah kita kelupas. Nah, seperti ini, susah sekali. Kalau yang tidak normal, bengkak, nah, gampang sekali kita kelupas. Kemudian kita lakukan penyayatan. Kita cek di situ apakah normal atau tidak. Oke, warna dari limpa seperti ini, hampir mirip hati, merah kecoklatan. Di sini ada bintik-bintik putih, warna normal dari limpa. Oke, jadi dari kesimpulan pemeriksaan postmortem dinyatakan bahwa organ-organ dan daging sapi yang disembelih normal dan sehat, sehingga daging sapi maupun organ-organ layak untuk dikonsumsi dan tidak ada yang diafkir. Pencacah daging harus mengenakan APD berupa masker, apron, atau celemek, sarung tangan, dan hairnet. Daging dan jeroan merah yang akan dicacah diletakkan di atas alas yang bersih dan tidak boleh diinjak atau dilewati panitia. Panitia pencacah duduk menghadap alas tempat daging dicacah, berjarak 1 meter satu sama lain, dan tidak berhadapan atau duduk dengan posisi zigzag. Ruangan, wadah, peralatan, dan panitia yang mengurus daging harus terpisah dari penanganan jeroan hijau. Daging dapat dicacah, ditimbang, dan dikemas bersama jeroan merah. Potongan daging dan jeroan merah dikemas dalam kantong yang bersih dan terang, berwarna putih atau bening. Jangan menggunakan kantong plastik hitam. Lebih baik jika daging dikemas dalam besek bambu atau wadah lain yang ramah lingkungan. Jeroan hijau harus dikemas dalam wadah terpisah. Daging kurban harus didistribusikan paling lambat 4 jam setelah hewan disembelih. Jika belum dapat dibagikan, daging dan jeroan merah harus disimpan dalam kondisi dingin dengan suhu 0 derajat sampai dengan minus 4 derajat Celcius atau dibekukan dalam suhu minus 18 derajat Celcius. Daging didistribusikan atau dibagikan langsung ke rumah mustahik, bukan dengan sistem kupon atau antrian yang menimbulkan kerumunan. Dengan menjalankan protokol kesehatan serta penyembelihan yang sehat dan syar'i,
Insya Allah kegiatan kurban akan berjalan lancar dan bermanfaat bagi sekitar. Selamat berkurban!